Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring untuk mata pelajaran kimia. Masih bersama saya ya, Butin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori atom. Nah, sebelum atom dikenal seperti sekarang, ternyata atom memiliki perkembangan teori atomnya. Ada yang suka melihat peragaan busana atau fashion show. Yang menarik dari peragaan busana adalah model-model pakaian yang ditampilkan. Tidak hanya di dalam fashion show saja yang memiliki model-model, tetapi di dalam kimia, atom juga memiliki berbagai model. Atom, maksud saya bukan kacang atom loh ya. Istilah atom pertama kali dikenalkan oleh Demokritus pada saat abad keempat sebelum Masehi. Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti artinya adalah tidak dan tomos artinya terbagi. Jadi menurut Demokritus adalah atom adalah sesuatu yang tidak dapat terbagi lagi. Definisi atom oleh Demokritus belum begitu jelas. Ini dikarenakan belum ada eksperimen yang mendasarinya. Ini sama seperti Demokritus melakukan pemotongan pada kapur, kemudian kapur yang dipotong menjadi dua tadi, dipotong lagi menjadi dua, dibelah lagi menjadi dua, sehingga hancur partikel kapurnya. Nah, partikel kapur yang sangat kecil tadi tidak dapat dibagi lagi. Disinilah Demokritus mengambil kesimpulan jika atom merupakan sesuatu yang tidak dapat terbagi lagi. Pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1803, John Dalton mengemukakan teorinya tentang atom. John Dalton mengemukakan teorinya tentang atom ini berdasarkan pada hukum kekekalan massa yang dinyatakan oleh Lavoisier dan hukum perbandingan tetap yang dinyatakan oleh Proust. Adapun teori atom yang dikemukakan oleh Dalton diantaranya adalah materi terdiri atas atom yang tidak dapat terbagi lagi. Menurut Dalton, atom itu bentuknya sama seperti bola pejal. Pejal artinya padat, tidak berongga, seperti bola tolak peluru. Pernyataan yang kedua adalah semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Ini artinya unsur tersusun oleh atom, di mana sifat unsur dan sifat atom ini memiliki sifat yang sama dan massa yang sama. Contohnya adalah unsur karbon pasti disusun oleh atom karbon dengan massa dan sifat yang sama. Kemudian unsur hidrogen akan disusun oleh atom hidrogen dengan massa dan sifat yang sama. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya adalah pada CO2. Di dalam CO2 ini tersusun oleh satu atom karbon dan dua atom oksigen. Kemudian ada pada partikel atau senyawa air. Senyawa air tersusun oleh dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Pernyataan selanjutnya oleh teori atom Dalton adalah reaksi kimia itu merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom-atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini maksudnya adalah di dalam reaksi kimia, di dalamnya terjadi proses pemisahan atau penggabungan kembali dari atom-atom. Nah, dalam reaksi kimia tidak ada atom yang dimusnahkan atau tidak ada atom yang diciptakan. Ternyata
teori atom Dalton memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Yang pertama, tadi Dalton menyatakan jika atom itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata atom ini memiliki partikel dasar yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Pernyataan yang kedua, Dalton menyatakan bahwa unsur dan atom penyusun ini memiliki sifat dan massa yang sama. Nah, ternyata di alam ditemukan adanya isotop. Apa sih yang dimaksud dengan isotop? Isotop itu adalah atom yang sama tetapi memiliki massa yang berbeda. Ini penjelasannya sama seperti dua orang anak kembar, wajahnya sama tetapi memiliki massa yang berbeda. Contohnya adalah karbon. Ternyata karbon di alam ini memiliki beberapa jenis massa. Ada yang bermassa 12, bermassa 13, bermassa 14, tapi jenis atomnya sama. Ini contoh dari isotop. Pernyataan ketiga oleh Dalton adalah tadi kata Dalton, dalam reaksi kimia tidak ada tidak ada terbentuknya atau pemusnahan atom yang baru. Ternyata dengan menggunakan reaksi nuklir, suatu atom itu dapat diubah menjadi atom unsur lainnya. Contohnya ya, terjadi reaksi penguraian atau reaksi fusi dalam reaksi nuklir. Uranium dalam reaksi nuklir bisa dirubah menjadi xenon dan strontium. Pada reaksi penggabungan atau reaksi fisi, contohnya adalah jika hidrogen direaksikan dengan karbon dalam reaksi nuklir akan menghasilkan atom yang baru, yaitu nitrogen, dan memancarkan sinar gamma. Ternyata di alam sekarang ditemukan perbandingan senyawa dengan bilangan yang tidak bulat dan tidak sederhana. Kelemahan dari teori atom Dalton adalah Dalton tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan pada atom. Kelemahan dari teori atom Dalton sedikit dijelaskan oleh Thomson. Thomson melalui percobaan sinar katoda ternyata menemukan partikel yang lebih kecil dari atom dan mengandung muatan negatif. Nah, partikel ini disebut dengan elektron. Dari percobaan itu, Thomson mengemukakan teorinya mengenai atom. Atom adalah bola pejal bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Gambarannya seperti ini. Atom adalah bola pejal bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Nah, ini elektronnya. Model atom Thomson dikenal dengan model atom Rotiki-Smith. Dari gambar ini belum bisa terlihat ya di mana susunan positif dan negatifnya. Kelemahan dari teori atom Thomson adalah Thomson tidak dapat menjelaskan susunan yang pasti di mana muatan positif dan muatan negatif dalam bola atom tersebut. Teori atom selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Kelemahan dari teori atom Thomson dijelaskan oleh Rutherford. Rutherford melakukan percobaan yaitu penembakan sinar alfa kepada lempeng emas. Nah, sinar alfa yang ditembakkan kepada lempeng emas ternyata hasilnya sinar tersebut ada yang diteruskan, kemudian ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Dari percobaan ini, Rutherford mengemukakan teorinya mengenai atom. Pernyataan yang pertama adalah atom tersusun atas inti atom bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti. Nah, gambarannya seperti ini.
Jadi atom tersusun atas inti atom, inti atom. Nah, inti atom ini bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif dia berputar mengelilingi inti atom. Nah, bayangannya seperti sistem tata surya ya. Pernyataan yang kedua oleh Rutherford adalah semua proton terkumpul dalam inti atom sehingga menyebabkan inti atom bermuatan positif. Alasan mengapa inti atom bermuatan positif adalah pada saat sinar alfa ini muatannya positif ya, muatannya positif. Sinar alfa ditembakkan ternyata ada gejala sinar tersebut dipantulkan. Sinar tersebut dipantulkan. Ini menandakan sinar alfa yang bermuatan positif menumbuk sesuatu yang muatannya sama dengan sinar alfa yaitu positif. Nah, oleh karena sifat sinarnya sama-sama positif, maka sinarnya dipantulkan. Sinarnya dipantulkan. Inilah yang menyebabkan disimpulkannya inti atom itu bermuatan positif. Nah, pada saat sinar alfa ditembakkan kepada lempeng emas, ternyata ada sinar alfa yang diteruskan. Ini menandakan bahwa sebagian besar volume atom adalah ruangan kosong. Berarti di dalam atom ini ada ruangan kosong. Ada ruangan kosong. Tapi atom punya massa loh. Nah, massanya ini terpusat pada inti atomnya yang berbentuk sangat kecil di dalam atom. Ternyata teori atom Rutherford juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Maksudnya gimana? Tadi dikatakan Rutherford adalah elektron itu bermuatan negatif dan mengelilingi inti. Jika inti bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif, maka akan terjadi daya tarik-menarik antara inti dan elektron. Menurut hukum fisika klasik, jika suatu materi bergerak secara terus-menerus, maka materi tersebut akan kehilangan energi. Nah, jika elektron mengelilingi inti atom secara terus-menerus, logikanya adalah elektron pasti akan kehilangan energi. Nah, jika elektron kehilangan energi, maka elektron akan jatuh kepada inti. Nah, jika elektron jatuh kepada inti, maka atom akan bersifat tidak stabil. Inilah yang tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford. Kenapa elektron tetap berada pada lintasannya? Kelemahan dari teori atom Rutherford ternyata bisa dijelaskan oleh Niels Bohr. Niels Bohr melakukan percobaan yaitu spektrum hidrogen. Dari percobaan yang dilakukan Niels Bohr, ternyata Niels Bohr mengemukakan teorinya tentang atom. Teori yang pertama adalah atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron yang bermuatan negatif. Tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Ini hampir sama seperti sistem tata surya, sistem tata surya. Atom tersusun atas inti atom bermuatan positif ini, inti atom, dan elektron bermuatan negatif ini. Nah, kalau di dalam sistem tata surya, inti atom itu adalah mataharinya, ya, dan elektronnya adalah planet yang mengelilingi matahari. Elektron itu beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu dengan tingkatan energi tertentu yang selalu tetap yang disebut dengan tingkatan energi utama atau kulit atom. Contohnya seperti ini. Elektron itu mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Nah, dengan keadaan stasioner atau tetap. Jadi elektron ini keliling inti atom di lintasan tertentu saja. Tetap. Nah, lintasan yang diputari oleh elektron ini, orbit yang dilingkari ini disebut dengan kulit atom.
Selama elektron berada pada lintasan stasioner, energinya akan tetap, sehingga tidak ada energi yang dipancarkan. Jika elektron ini berada pada lintasan ini saja, maka keadaan energinya akan tetap. Jadi, elektron mengelilingi lintasan ini tanpa mengeluarkan energi, tanpa melepaskan energinya. Jadi, energinya pasti selalu tetap. Secara tidak langsung di contoh kehidupannya adalah inti adalah matahari. Misalkan kita ambil planetnya adalah planet bumi, ya, planet bumi. Jadi bahasanya seperti ini. Allah itu menciptakan bumi, menyuruh bumi untuk mengelilingi matahari dengan tingkatan energi tertentu, tapi hanya di lintasan bumi saja. Nah, bumi tidak akan memancarkan energinya, sehingga bumi akan tetap berada pada lintasan atau orbit bumi. Bagaimana? Sampai di sini paham ya? Ternyata elektron itu bisa berpindah loh. Nah, elektron bisa berpindah menjauhi inti atau elektron bisa berpindah mendekati inti, ya, mendekati inti. Jika elektron berpindah menjauhi inti atau ke kulit yang lebih luar, tingkatan energi yang lebih tinggi, maka yang dilakukan elektron adalah menyaring atau menyerap energi. Nah, secara tidak langsung begini. Inti atom muatannya adalah positif, elektron muatannya negatif. Nah, ini artinya ada tarik-menarik antara inti atom dengan elektron. Elektron untuk menjauhi inti atom yang dilakukan adalah menyerap energi, jadi dia bisa bergerak lebih jauh. Begitu pula sebaliknya, jika elektron ingin berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah, yang dilakukan elektron adalah melepaskan energi. Teori yang dikemukakan oleh Niels Bohr ternyata memiliki kelemahan. Teori ini hanya dapat digunakan pada atom-atom yang memiliki nomor atom rendah, tidak dapat menjelaskan untuk atom-atom yang memiliki nomor atom yang lebih tinggi. Teori atom selanjutnya adalah teori mekanika kuantum. Pada tahun 1927, Erwin Schrödinger, seorang ilmuwan dari Austria, mengemukakan teori atom yang disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Dalam teori mekanika kuantum, letak elektron di dalam atom itu tidak pasti. Loh, kenapa tidak pasti? Itu dikarenakan elektron ditutupi oleh kabut atau awan yang bermuatan negatif. Seperti kita ketahui, elektron juga bermuatan negatif. Kenapa tidak pasti? Seperti kata orang, ada asap pasti ada api. Jika di situ ada asap pasti ada api. Nah, begitu juga dengan elektron. Begitu juga dengan elektron ya. Elektron kan bermuatan negatif, tapi karena ditutupi oleh awan yang bermuatan negatif, maka di situ juga bisa disimpulkan bahwa kalau di situ terdapat elektron. Untuk menentukan keberadaan elektron di dalam atom, yang kita lakukan adalah menentukan daerah dengan peluang terbesar ditemukannya elektron. Nah, daerah dengan peluang terbesar ditemukannya elektron ini dalam atom disebut dengan orbital. Salah satu cara untuk menggambarkan orbital dalam atom adalah dengan pola titik-titik seperti ini. Nih, pola titik-titik seperti ini. Kerapatan titik-titik pada gambar menyatakan besar kecilnya peluang menemukan elektron. Ya, titik-titik pada gambar ini menunjukkan peluang kita menemukan elektron. Semakin rapat titik-titik atau tingkat kerapatannya, maka semakin besar pula peluang kita menemukan elektron di daerah ini.
Di dalam atom, orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital dengan tingkatan energi yang sama atau hampir sama akan membentuk yang namanya subkulit. Nah, dari beberapa subkulit, jika bergabung akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit atom itu terdiri dari subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Penggambarannya seperti ini. Ya, tadi awan elektron itu adalah merupakan salah satu cara peluang untuk menemukan elektron. Daerah itu disebut dengan orbital. Nah, di dalam orbital ini, jika tingkatan energinya sama, akan membentuk yang namanya subkulit. Ini subkulitnya. Nah, jika ada subkulit, beberapa subkulit bergabung nanti akan membentuk kulit. Nah, ini subkulit nanti akan membentuk kulit atom. Ini kulit atom jadi terdiri dari dua subkulit. Kulit keduanya terdiri dari dua subkulit dan kulit pertamanya terdiri dari satu subkulit. Nah, itu tadi penjelasan teori atom dari teori atom mekanika kuantum. Dari sekian dongeng saya, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Ternyata di dalam atom itu terdiri dari dua ruangan besar, yaitu inti dan kulit. Nah, kulit terdiri dari bagian lagi, yaitu subkulit. Subkulit terdiri dari beberapa orbital, dan di dalam orbital itu nanti akan ditemukan elektron. Untuk memudahkan kalian dalam menganalogi atau mengilustrasikan kulit atom, saya ambil contoh seperti ini. Kulit kita ibaratkan seperti kelas. Kulit sebagai kelas. Oke, kelas. Nah, subkulitnya adalah barisan tempat duduk. Tadi kan dibilang kalau kulit itu terdiri dari beberapa subkulit. Subkulit ya, nih ada beberapa subkulit. Kemudian di dalam subkulit terdapat beberapa orbital. Orbital ini ditunjukkan oleh satu paket tempat duduk. Ini orbital ya. Nah, kemudian siswa yang duduk itu adalah sebagai elektron. Ya, mungkin itu ilustrasi yang bisa menggambarkan kalian bagaimana kulit di dalam atom. Ya, dari sini kita simpulkan bahwa atom memiliki partikel terkecil, yaitu proton, neutron, dan elektron. Ya, proton, neutron, dan elektron. Nah, penggambarannya seperti ini. Itu tadi penjelasan tentang teori atom. Dari sekian perkembangan atau cerita saya tentang teori atom, di sini kita melihat bahwa ada satu kebesaran Tuhan yang tercipta pada makhluknya. Bendanya kecil, tidak tampak seperti rukun iman, tetapi di dalamnya terdapat suatu sistem yang sangat kompleks yang bisa menunjang kehidupan di dunia ini. Ya, maka tidak patut kita untuk bersombong, ya, menyombongkan diri, karena ada satu partikel yang lebih kecil yang bisa menunjukkan kemanfaatannya bagi alam. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai materi teori atom. Mohon maaf jika terjadi kesalahan ucapan ataupun kata. Kita bertemu kembali di materi pelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.